Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhari Arif Budiman dengan NIM 22010642 dari kelas FR21. Izin presentasikan terkait materi kimia kombinatorial. Untuk kimia kombinatorial ini yaitu pendekatan dalam ilmu kimia yang terfokus pada sintesis simultan yang berjumlah besar dengan senyawa terkait yang dikenal sebagai pustaka. Nah, pustaka ini dapat digunakan dalam berbagai proyek penemuan, terutama yang melibatkan high throughput screening atau metode penyaringan yang cepat. Lalu untuk sejarahnya ini, eh, konsep awalnya itu dimulai tahun 1960 oleh Bruce Merrifield yang mengembangkan metode sintesis peptida berbasis fase padat, dan kemudian dia ini menerima Nobel di tahun 1984. Kemudian Arpad Furka ini memperkenalkan metode portioning mixing yang kemudian dikembangkan kembali oleh dua tim independen, yaitu Lam dan kawan-kawan dan Houghton dan kawan-kawan sebagai metode split mix. Metode split mix ini yaitu digunakan untuk membuat banyak senyawa berbeda secara efisien dan acak. Lalu untuk divide couple recombine ini untuk membuat beragam senyawa dari kombinasi blok penyusun secara efisien. Lalu untuk prinsipnya itu penggunaan ini dengan berbagai blok penyusun kimia atau building box yang dirangkai melalui serangkaian reaksi untuk menghasilkan berbagai jenis senyawa dengan semua kemungkinan kombinasi dari blok-blok tersebut. Kemudian menghasilkan keanekaragaman senyawa secara efisien. Nah, lalu ada mekanismenya. Dalam metode sintesis konvensional atau tradisional, sejumlah bahan ini awalnya dibuat untuk bereaksi satu sama lain tetapi secara bertahap. Eh, Lalu ada sintesis kombinatorial, berbeda dengan sintesis konvensional yang bertahap. Nah, untuk kombinatorial ini bahan ini awalnya dicampur dalam berbagai proporsi dan bereaksi secara bersamaan. Misalnya, dua reaktan dicampur sehingga masing-masing berinteraksi dengan semua proporsi dan dari reaktan lainnya, memungkinkan terbentuknya banyak kombinasi produk dalam waktu singkat. Lalu ini tahapan dalam penemuan obat. Kimia kombinatorial ini penting untuk dalam tahapan pengembangan obat yang membutuhkan senyawa untuk memahami hubungan struktur dan aktivitas, yaitu struktur activity relationship. Ini mempercepat identifikasi senyawa kandidat dengan aktivitas biologi terbaik. Lalu untuk ini sebenarnya dibagi menjadi dua, ada yang konvensional dan kombinatorial. Untuk yang konvensional ini, senyawa ini dibuat satu persatu, kemudian dimurnikan atau purity dan diuji. Nah, dalam sebulan ini hanya dapat diproduksi ratusan senyawa. Proses ini sangat lambat dalam menghasilkan senyawa kandidat dan memiliki resiko kegagalan yang tinggi karena keterbatasan jumlah dan variasi senyawa yang diuji. Lalu untuk kombinatorial ini memungkinkan pembuatan senyawa sekaligus dalam satu waktu. Urutannya itu dibuat, lalu diuji dan dimurnikan. Ini mempercepat proses dan dengan potensi menghasilkan ribuan senyawa per bulan. Akibatnya, proses identifikasi senyawa utama ini menjadi lebih cepat dan risiko kegagalannya itu lebih rendah dibandingkan konvensional karena lebih banyak kemungkinan yang diujinya. Nah, dari kedua ini, konvensional dan kombinatorial ini kemudian menjadi sinergi yang menunjukkan bahwa kombinasi kekuatan dari kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses. Untuk menemukan senyawa utama yang potensinya
yaitu untuk dikembangkan menjadi obat. Nah, seperti ini contohnya. Lalu combinatorial library ini yaitu kumpulan produk yang terbentuk dari sintesis kombinatorial. Contohnya itu termasuk pustaka somatostatin milik Merck dan pustaka analog lainnya. Ukuran pustaka ini bergantung pada jumlah blok penyusun dan tahapan reaksi yang digunakan. Eh, dan umumnya ini mencakup 100 hingga 100.000 senyawa. Lalu untuk scaffold based library, jenis pustaka ini memiliki struktur inti yaitu scaffold yang sama pada setiap senyawa. Scaffold ini dapat terdiri dari kombinasi blok seperti asam amino yang ini atau amino benzoten yang ini, yang bawah. Nah, pendekatan ini digunakan untuk menjelajahi variasi pada gugus samping sambil mempertahankan kerangka dasarnya. Lalu backbone based library ini mengandalkan variasi blok penyusun yang digunakan untuk membentuk struktur utama atau backbone senyawa. Nah, memungkinkan eksplorasi lebih luas terhadap senyawa dengan struktur yang beragam. Lalu ada teknik kombinatorial sintesis atau teknik sintesis kombinatorial. Ini terdapat dua metode utama. Yang pertama ada metode fase padat dan ada metode fase larutan. Untuk fase padat ini, senyawa dibuat di atas penyangga padat untuk reaksi antar reagen. Lalu yang kedua itu ada blok penyusun pertama. Ini dihubungkan ke penyangga dan dibuat bereaksi dengan blok penyusun kedua. Yang akhirnya produk ini dibentuk pada penyangga padat. Untuk yang fase larutan, sintesis pada fase larutan dari kumpulan senyawa tunggal menggunakan teknik sintesis paralel. Kumpulan campuran senyawa dapat disintesis dengan mereaksikan masing-masing anggota dari sekumpulan senyawa serupa secara terpisah dengan campuran yang sama dari semua anggota dari sekumpulan senyawa kedua. Nah, untuk yang ini tuh apa ya? Metode secara umumnya itu kombinat sintesis kombinatorial ini ada umumnya itu ada 6, itu peptida sintesis, oligo nukleotida sintesis, organometalik, organik molekul, inorganik molekul, dan polimer chemistry. Lalu ada solid sintesis. Ini digunakan untuk pada fase padat, digunakan teknik seperti sintesis paralel. Yang ini, teknik ini ada mix and split teknik dan ada tieback teknik. Nah, untuk yang larutannya itu ini pustaka kombinatorial disintesis dan disaring aktivitas biologisnya melalui sintesis fase larutan menggunakan prosedur prosedur atau split and mix. Lalu ada the essential requirements for solid phase fase sintesis are. Nah, untuk uh, untuk sintesis fase padat ini uh, diperlukan ada 5, yaitu yang pertama penyangga polimer yang terlarut seperti resin, lalu yang kedua linker atau ancur dengan gugusnya itu yang reaktif, lalu ada ikatan yang stabil selama sintesis tapi mudah untuk dilepaskan. Yang keempat untuk metode untuk memutuskan ikatan produk dari linker, dan yang kelima ada protecting
protecting group untuk melindungi gugus fungsional tertentu selama sintesis. Nah, untuk ini jenis-jenis resin, beberapa jenis resin ini digunakan sebagai penyangga. Ada uang resin untuk asam karboksilat, ada ring membentuk ikatan amida, ada dihidropiran derivatif untuk alkohol primer dan sekunder, dan ada Barlos dengan linker tritil untuk stabilitas yang lebih tinggi. Lalu ada sediaan solidnya, ya dari solid support anchor atau linker. Ini bagian molekul yang melekat pada resin dan memiliki gus reaktif yang gugus reaktif untuk mengikat senyawa awalnya. Ya, ini mengandung gugus fungsional reaktif yang dengannya bahan awal dalam sintesis dapat bereaksi dengan terikat pada resin. Gugus fungsi ini yang akan ada pada bahan awal dan yang diinginkan pada produk akhir setelah dirilis. Lalu ada protecting group. Ini digunakan untuk melindungi gugus fungsional yang tidak ikut reaksi. Contohnya ada FMOC dan ada TBOC. Tujuannya ini agar reaksi berlangsung selektif hanya pada gugus target. Kemudian ada prinsip ansor atau linker. Ikatan antara linker dan substrat ini harus cukup kuat untuk bertahan dalam sintesis, tetapi bisa diputus dengan mudah setelah selesai. Untuk melepaskan senyawa ini, senyawa produk akhir ini dengan efisien. Lalu di sini ada contoh sintesis fase padat. Nah, contoh ini menunjukkan bagaimana satu reaksi dilakukan di atas penyangga padat dengan tahapan pemasangan blok penyusun dan pelepasan produk. Lalu di sini ada paralel sintesis. Dalam sintesis paralel ini, setiap reaksi terjadi di wadah terpisah dan menghasilkan satu produk per reaksi. Metode ini cocok untuk digunakan pada studi optimalisasi senyawa utama atau lead optimization karena menekankan pada kualitas daripada kuantitasnya. Lalu ada teknik mix and split. Teknik ini biasanya digunakan untuk menghasilkan banyak kombinasi senyawa dari jumlah kecil reagen. Blok penyusun ini dicampur, lalu dibagi, dan kemudian dicampur ulang dengan blok lain, yang kemudian menghasilkan pustaka yang sangat beragam. Ini ada perbedaan sintesis fase padat dan larutan. Jadi intinya slide ini tuh membandingkan kedua pendekatan dari sisi efisiensinya, kemudian produk dan waktu sintesis dan kebutuhan alatnya. Sintesis padat biasanya lebih cepat dan mudah untuk diproses otomatis. Lalu sedangkan sintesis fase larutan ini lebih fleksibel dan reaksinya itu lebih besar. Ini yang tadi sudah dijelaskan perbandingannya itu. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Maaf bila masih banyak kekurangan dan masih ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.